show dengan Bapak Tommy dan juga dengan Ibu Sophie selaku ibunda dari Anindita. Dan selanjutnya, sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa Bapak Tommy Hermansyah merupakan founder, CEO, sekaligus kepala dari Mata Lesoge Special Needs Service yang nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Tommy. Dan juga Ibu Sofia, yaitu merupakan ibu dari Nindita, seorang autistic entrepreneur yang saat ini aktif di media sosial, khususnya di Instagram dengan username cutemonster_id. Di sana rekan-rekan bisa melihat hasil karya seni dari Anindita dan juga hasil karya seni Anindita ini sudah dipamerkan gitu ya di Amerika, di Dubai, kemudian juga sudah memiliki offline store di Jakarta, di Bali, dan sudah memiliki banyak sudah pernah ditampilkan di Art Installation. Langsung saja kita beri sambutan yang meriah kepada Bapak Tommy Hermansyah dan juga kepada Ibu Sophie. Kami persilakan. Yang pertama, mungkin gimana kabarnya Bu Sophie dan Pak Tommy? Baik dan sehat. Baik, lumayan capek. Udah sore ya Pak ya? Sejak pagi soalnya. Iya betul. Semoga kita masih kuat ya di sesi ketiga kali ini. Nah, mungkin kita bisa tanyakan dulu kepada Bu Sophie kali ya. Bisa dijelaskan secara singkat apa itu Cute Monster dan boleh juga dijelaskan kegiatan Ibu Sophie akhir-akhir ini. Terima kasih. Jadi Cute Monster itu adalah nama brand yang diciptakan oleh anak saya, Anindita Kirana Isa, berdasarkan monster-monster yang Nindita ciptakan. Dimana karakter itu merupakan hasil imajinasi sejak Nindita umur 9 tahun. Karena bentuknya semua monster yang akhirnya terciptalah brand Cute Monster, seperti itu. Dan untuk kegiatan, sebetulnya saya adalah seorang karyawan gitu ya. Cuma sebagai ibu gitu ya dari Anindita, di mana Anindita sekarang juga sudah dewasa gitu ya. Jadi juggling antara bekerja kantoran dan juga support hasil karya Anindita, seperti itu. Oke. Berarti saat ini Anindita juga masih terus menghasilkan karya ya Bu ya? Betul, jadi karakter-karakter monster ini kan tercreate sejak yang tadi saya katakan umur 9 tahun. Cuman itu tidak pernah saya sadari sebelumnya gitu ya. Karena saya pikir tadinya hanya sekedar coretan-coretan gitu ya. Kalau semua anak kecil kan senang coret-coret, senang menggambar. Zaman saya kecil dulu juga senang gambar gunung, gambar ayam gitu ya. Tapi hanya itu aja gitu. Sementara saya sendiri di sini mengeksplor kemungkinan apa ya kira-kira yang menjadi passion Nindita gitu ya. Jadi saya arahkan waktu itu sebetulnya olahraga. Tapi kok ternyata seninya ini terus dan konsisten gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk lebih memfokuskan gitu ya kegiatan Nindita dalam menggambar atau drawing. Awalnya sih saya pikir Nindita ini mungkin bisa saya berikan kursus atau belajar painting gitu ya. Oh ini kan kalau painting kan lebih eksklusif seperti itu ya. Oke, saya akhirnya masukkan Nindita ke kelas lukis. Tapi dari situ akhirnya saya dapat masukan bahwa Nindita sebetulnya bukan expert di painting, tapi drawing. Ya, akhirnya saya panggil guru khusus gitu ya sebagai teacher sekaligus mentor untuk mengarahkan Nindita supaya drawingnya lebih bagus. Dan kebetulan mentornya ini tidak pernah memaksakan gitu ya bahwa oh harus menggambarnya tuh harus seperti ini, ayo yuk ada ide lain yuk, enggak. Tapi justru tetap mengasah ide-ide atau imajinasi Nindita untuk terus menghasilkan banyak-banyak monster seperti itu. Oke, baik. Berarti itu sedikit kisah awal ya Bu ya mengenai potensinya Nindita.
Kemudian kepada Pak Tommy, mungkin boleh dijelaskan secara singkat terkait dengan apa itu Mata Soge, ya? Mata Soge ini sebenarnya ini training center. Jadi training center itu untuk individu berkebutuhan khusus dan juga salah satu program pendidikan atau pelatihan lanjutan untuk siswa yang sudah lulus SMA. Nah memang sih kenapa saya ambil di hospitality? Karena memang di hospitality ini bisa dibilang itu cukup banyak menerima dan cukup bisa mengerti individu berkebutuhan khusus ini. Di pelatihan kami itu tentunya masih ada program yang secara teoretikal ya. Itu kita kira sekitar 40% untuk teori, 60% itu praktek. Ya, prakteknya itu kita coba nanti ada sekitar video yang kita lakukan nanti. Itu dimulai dari one day training. Di one day training itu istilah kita bagaimana pengenalan apa itu hospitality, departemennya mungkin ada di housekeeping, ada di food and beverage, F&B juga office department. Nah, pengalaman kami itu selama kita baru berjalan 2 tahun ini, saya melihat itu banyak sekali program-program yang di dunia hospitality itu memang sesuai dengan program-program kita yang ada di center seperti life skill harus bisa menguasai ya, kemudian juga communication skills yang nanti itu mereka banyak berinteraksi dengan tamu, dengan sesama teman kantor dan sebagainya. Jadi memang kita melihat memang anak kita ini memang harus dikasih full support. Jadi saya perhatikan itu cara mereka learning atau cara mereka belajar itu kita mulai dengan kasih overview dulu akademi hospitality ya. Nah kemudian juga kita kasih mereka program one day training atau visit ke hotel. Dari itu mereka review lagi melalui program-program presentasi mereka. Dan itu kami perhatikan itu lebih useful sih, lebih berguna untuk mereka karena mereka belajar, mereka melakukan review. Yang intinya itu saya pikir itu metodologi yang cukup tepat lah, karena learning by doing. Nah seperti begitu. Jadi memang mereka melihat itu karena sebagai seorang praktisi dan juga sebagai seorang guru itu mengajarkan individu ini kan tidak langsung. Ya kita susah gampang ya. Tapi dengan mereka melihat sendiri, mereka melakukan dan mereka review itu harus seminggu sudah mereka lakukan. Itu kalau saya lihat secara evaluasi itu memang yang paling tepat menurut saya itu yang paling tepat. Karena mereka akan ingat karena mereka merekam di memori mereka bisa share ke mereka temannya, keluarga, pasti dengan perasaan happy ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa lihat gambar sedikit apa yang saya bisa kira secara video seperti itu. Oke baik. Jadi memang ini juga sebagai tempat yang Pak ya untuk anak-anak juga ataupun remaja gitu ya, untuk melatih skillnya, terus juga mendapatkan teoritisnya, tapi juga mereka juga melakukan praktek gitu ya secara langsung dan melakukan review tadi yang Bapak sampaikan. Mungkin bisa kita lihat ya Pak filenya. Ya ini garis besar secara overall aja, kita baru 2 tahun. Nah di training center itu ada super industry, kita ada pelajaran yang saya punya juga sekolah di kita itu berhubungan dengan special educational. Kita ada visual art, kita sebagai programnya edit value lah. Jadi kita dilakukan painting exhibition, performing art. Nah, yang kita akan ke depan itu namanya materi support system. Jadi kita melatih. Karena sekarang ini saya perhatikan memang dunia ini memang tidaklah banyak yang mau. Jadi kita mau coba program trainers. Jadi mungkin bisa menjadi suatu program yang siapa saja bisa di situ, educators, orang tua, even juga kita mau coba program training for nanny. Dan caretakers perlu juga dibekali hal seperti ini, mungkin drivernya, hal seperti ini. Juga corporate training terus banyak ke pihak hotel. Jadi kalau ada hotel itu harus siap jika seandainya ada tamu individu berkebutuhan khusus. Jadi
Jadi memang kalau pengalaman saya lihat itu memang banyak sekali kalau kita lihat ada orang tua yang mengajak anaknya liburan, kadang-kadang anaknya ini kadang-kadang ya tinggal di rumah, kasihan sekali. Jadi kita siapkan mereka untuk secara korporasinya harus siap lah. Nah seperti itu, konseling tadi. Nah seperti itu. Jadi overallnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya jadi tagline ini educate and beyond. Jadi kita mempersiapkan mandiri tidak hanya di bidang pendidikan saja, mereka secara integral mengasah kemampuan mereka terus secara overview dari apa yang kita sampaikan tadi. Kita juga ya ada mempersiapkan tempat pameran juga jika saja mereka punya bakat di paintings seperti itu. Jadi itu sudah sering hal seperti itu. Jadi ini garis besarnya ada yang kita lakukan, tapi untuk secara hospitality nanti ada video-video yang kita bisa gunakan. Boleh diputarkan sekarang? Ini videonya terkait dengan kegiatan ya, latihannya ya Pak ya. Baik, sambil menunggu mungkin saya bisa jangan pertanyakan. Nah, tadi kan Bu Sofi sempat membicarakan terkait dengan akhirnya menemukan minat Anindita gitu. Ada nggak sih Bu tips sebagai orang tua gitu ya untuk dapat mengenali minat dan keterampilan anak gitu? Oke, makasih. Jadi sebagai orang tua mungkin kita rajin-rajin observasi gitu ya. Karena sebetulnya bakat anak ini bisa langsung dikenali, bisa juga enggak. Jadi saya kalau misalnya berdasarkan pengalaman, saya tidak langsung bisa mengenali gitu ya. Apalagi kan Nindita ini kecenderungannya hyperaktif ya. Sesuai dengan apa advice dari pihak rumah sakit, dokter gitu ya, adalah untuk bagaimana cara mereduce kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nindita yang kurang produktif gitu ya. Karena Nindita ini kecenderungannya senang sekali melakukan hal-hal yang misalnya lari-lari mengitai meja hingga 2 jam seperti itu. Jadi saya waktu itu fokusnya adalah gimana caranya supaya Nindita ini nggak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya solusinya salah satunya adalah olahraga ya, diarahkan untuk lebih bisa melakukan balancing antara motorik halus, motorik kasar seperti itu ya. Antara lain adalah berenang, balok titian, kemudian juga akhirnya saya masukkan juga ke beberapa olahraga seperti wushu karena untuk supaya lebih mengeluarkan energinya gitu. Kemudian juga berkuda gitu ya waktu itu. Termasuk juga saya masukkan ke sekolah musik drum ya untuk supaya menyalurkan energinya gebuk-gebuk gitu ya. Nah, di satu sisi setelah di rumah ya, setelah menghabiskan energinya di luar, ternyata Nindita ini tidak berhenti melakukan coret-coret di kertas. Dari yang tadinya cuma kertas tulis, garis-garis, itu kok gitu saya perhatikan, loh ini gambar-gambarnya kok memang agak aneh gitu ya. Misalnya kepalanya anjing, badannya ayam, kakinya kucing seperti itu. Terus ada belalainya juga gitu. Jadi hal-hal yang aneh-aneh seperti itu, tapi itu sifat kok konsisten gitu ya. Akhirnya ketika saya melakukan observasi lebih dalam lagi, kemudian juga saya konsultasi ke beberapa terapis gitu ya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengarahkan Nindita ke bakat seninya seperti itu. Setelah saya juga bertahun-tahun fokus untuk mengajarkan Nindita untuk ya wushu, kemudian drum dan sebagainya. Berarti cukup panjang prosesnya ya, melalui berbagai tahapan dari yang tadinya fokus ke kemampuan fisiknya, terus juga sekarang akhirnya mulai fokus ke keterampilan seninya. Itu pun juga terdapat perubahan gitu ya, dari yang tadinya painting, tadinya saya
mengarahkan Nindita untuk menjadi seorang pelukis. Oh bisa nih jadi pelukis gitu ya. Tapi yang tadi saya sempat mention gitu bahwa ketika gambar-gambarnya itu dituangkan ke dalam material kanvas, gambar itu menjadi tidak hidup lagi, gitu. Detailnya tidak terlihat lagi. Jadi Nindita lebih ke drawing daripada painting. Nah itu juga keputusan yang juga saya sadari belakangan gitu. Jadi instead of memaksa bahwa Nindita ini menjadi pelukis, ya udah drawing. Drawing itu pun juga akhirnya juga kita arahkan ke digital. Karena pada saat melakukan coloring, Nindita ini tipikal yang gampang frustasi gitu ya. Jadi ketika melakukan coloring dan coloringnya ternyata tidak keluar dari garis, Nindita langsung marah-marah gitu, marah-marah sendiri, kemudian juga ngambek, tidak mau melanjutkan proses menggambarnya lagi. Jadi ketika mentor atau pengajarnya memberikan tambahan, coba yuk kita lakukan dengan cara digital, ternyata lebih cocok buat Nindita. Jadi memang perlu adanya proses ya dan pengenalan orang tua juga kepada anaknya gitu ya. Nah mungkin ini berkaitan dengan masalah seperti tadi ya Pak ya, bahwa anak juga dikenalkan terhadap skill-skill tertentu gitu ya Pak ya. Nah itu kalau misalnya di Learning Center Bapak sendiri, mulai usia berapa anak bisa masuk? Yang pasti usia legal untuk bekerja, jadi 18 tahun ke atas yang pasti, karena kita di perbankan ini memang kita mulai dari internship dulu. Nah internship itu diharapkan kita melihat anak itu mungkin nggak bisa kerja part timer. Jadi kalau dia bilang bisa kerja full time, ya full time itu ya saya bilang maksimal cuma 3 hari menurut saya. Agak susah untuk 5 hari dan saya bisa pastikan tidak mungkin. Karena apa? Mereka masih perlu juga yang namanya, kita tahu lah dunia kerja seperti apa ya. Kerja 5 hari itu saya pikir itu terlalu banyak dan kita bisa, saya bilang itu tidak baik untuk anak. Karena mereka perlu 2 hari downtime atau juga 2 hari bertemu dengan komunitasnya, mengerjakan hal yang sifatnya yang berbeda, entah itu di melukis, bertemu teman. Karena 5 hari itu dengan dengan tingkat stres tinggi di tempat kerja itu, kita seharusnya berdosa gitu. Karena tidaklah baik untuk anak itu. Jadi saya berharap penelitian full time specialty itu 3 hari dalam seminggu. Jadi kalau orang kantor itu dari yang 3 hari itu ya itu part timer ya. Tapi kalau untuk spesial sebaiknya 3 hari dalam seminggu. Mungkin dari jamnya mungkin tidak lebih dari 25 jam seminggu. Itu sih karena mereka itu kan di sana tuh kan seperti di rimba yang berbeda. Jadi mereka itu kecuali di tempat kerja itu sudah ada job coach pendamping yang sering sebagai mediasi antara center dengan tempat kantor dan juga rumah. Ini 3 areanya harus sekali sinergi. Karena informasi harus jelas nih. Apa yang terjadi di rumah pasti outcomes-nya ada di center. Kalau dia marah-marah di center pasti dampaknya pasti di rumah. Jadi harus ada namanya job coach. Job coach ini yang dimediasi. Sama juga dari pihak kantor juga menjelaskan kok dia lambat ya memang begitu ya. Ada sesuatu jadi Pak ini kita boleh ya kita level up, kita tambah nih load-nya. Itu ada namanya job coach harus ada peran. Jadi sangatlah selalu sampai gradually bertahap dari sana itu seperti itu. Baik, jadi menurut Pak Tommy, bagaimana proses memberikan program kemandirian menuju dunia kerja gitu ya pada anak berkebutuhan khusus? Dan kapan anak ini mulai melakukan kegiatan transisi menuju dunia kerja? Kalau saya lihat pertama kali kriteria yang kita harus masuk center itu seperti apa dulu? Yang pertama itu non-agresif pasti. Kedua juga independen. Yang ketiga itu communicating two way.
yang terakhir tuh yang paling cukup penting juga tuh not under medication. Jadi kenapa not under medication itu karena kita sudah bicara dengan area yang berbeda. Mau anak masalah dengan seizure, tiba-tiba seizure di kantor, kan kasihan kantornya. Nah, jadi kita ya saya pikir itu sih. Jadi memang bukannya kita tidak dream, tapi memang itu basic standardnya di situ. Seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu alasan bahwa usia minimalnya adalah 18 tahun tadi ya Pak ya? Usia legal untuk bekerja. Usia legal untuk bekerja. Jadi anak memang sebelumnya sudah dilatih untuk lebih berdapat adaptif di lingkungan sosial gitu ya, sehingga untuk menerima instruksi, untuk juga menerima informasi akan lebih mudah nantinya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini untuk pertanyaan untuk keduanya ya. Kira-kira apa saja yang menjadi tantangan gitu ya bagi individu autisme dalam proses transisi ini? Kan tadi Bu Sofi juga sempat menyampaikan bahwa sekarang Nindita sudah masuk usia dewasa juga ya. Kalau boleh tahu usia berapa Bu? Saat ini Nindita usia 25 tahun. 25. Ya, dan alhamdulillah sudah lulus S1 di bulan Februari tahun lalu dari jurusan desain komunikasi visual. Oke, keren banget ya. Tadi balik lagi, apa sih yang menjadi tantangan gitu ketika menyiapkan Anindita itu sebagai individu dewasa menuju proses transisi di dunia kerjanya dia nanti? Oke. Bicara tantangan banyak banget ya. Mungkin saya mulai dari ini dulu ya. Pertama kali ketika Nindita diketahui autis gitu ya. Dimulai dulu dari terapi, dan Nindita terapi itu dimulai sejak umur 1 tahun 7 bulan selama 13 tahun. Dan kita lakukan terapi ABA waktu itu dari Dokter Hardiono Pusponegoro dan beliau tadi pagi ikut openingnya di klinik anakku, dan durasi untuk terapi itu adalah 7 jam selama seminggu. Jadi waktu itu combine antara terapi di yayasan dan terapi di rumah. Dan ketika sudah masuk sekolah itu dari preschool, TK, SD, SMP itu kita masuk ke sekolah inklusi dengan lingkungan yang memang sudah disiapkan gitu ya oleh guru-gurunya bahwa ada anak loh yang berkebutuhan khusus. Jadi teman-teman Anindita di sekolah itu sudah siap gitu menerima anak berkebutuhan khusus termasuk orang tua muridnya gitu ya. Sayangnya adalah kalau saya rasa untuk bicara soal challenge gitu ya, ketika Nindita lulus SMP, karena sudah tidak ada shadow teacher lagi, kan jadi sebelumnya itu ada shadow teacher ya dari TK sampai dengan SMP itu, tapi begitu masuk SMA dan disekolahkan di sekolah normal, nah saat itulah challenge terjadi. Ada bully, ditertawakan gitu ya, kemudian ya banyak hal lah. Dan kalau sekolah normal itu kan ya dia tidak menyiapkan program apapun gitu ya. Ya mungkin kita nggak menuntut untuk apa ya, sekolah itu menyiapkan program, tapi at least mengedukasi para murid, para orang tua murid juga bahwa suatu saat nanti atau ada masa di mana kalian punya teman loh yang beda dengan kalian ya. Jadi menurut saya acceptance itu adalah suatu kewajiban sih. Ya nggak perlu apa ya namanya ya saya sangat support. Saya support karya anak autis. Itu mulai dulu aja lah dari menerima mereka, mengajak anak-anak autis ini menjadi temannya. Ya even kalau saya lihat ya challenging itu adalah ketika bersosialisasi juga. Mungkin Nindita juga dari sisi sosialisasi itu agak kurang komunikasi, kayak bicara gak nyambung. Jadi nggak asik nih, nggak seru, ya nggak ada temennya. Jangankan kalau dalam keseharian ngobrol, ya di WhatsApp group itu, kalau saya perhatikan gitu, kalau saya kan rajin membaca ya WhatsApp group waktu zaman dia kuliah gitu ya, atau SMA. Itu kalau misalnya dia bertanya, besok ada PR apa, ada tugas apa, satu gak ada yang jawab, gitu ya. Ya itu challenge pertama. Jadi saya rasa adalah kalau dari saya sendiri adalah, Nindita harus mandiri, Nindita harus punya karya, gitu ya. Dan saya sadar bahwa Nindita nggak akan mungkin bisa bekerja di luar. Jadi harus kerja sendiri. Tapi apa ya? Ya, dia sih buat keputusan Nindita harus benar-benar kuat di bidang seni.
gitu ya. Jadi akhirnya ketika lulus dari DKV, ya saya maksudnya menyewa space itu untuk studio. Dan itu sudah kita siapkan dari sisi karya itu sejak jauh sebelum Nindita lulus, makanya ada Cute Monster gitu ya. Cute Monster dengan logonya itu juga sudah saya daftarkan ke Haki ya, di Trademark Indonesia gitu ya. Kemudian saya juga dari saya sebagai orang tua merasa bahwa saya ada di role yang di posisi yang memang harus mengajarkan Nindita secara maksimal gitu ya. Ya mau nggak mau capek atau mau apa sih nggak boleh ngeluh. Saya belajar banyak tentang marketing, saya belajar tentang seni. Walaupun saya bukan pelaku seni, tapi alhamdulillah karena saya adalah art lover gitu ya, penikmat seni, jadi saya bisa memberikan masukan gitu ke Nindita. Misalnya ketika menggambar gitu ya, kemudian gambarnya itu warnanya terlalu dark gitu ya. Sementara saya melihat bahwa kalau ini dibuat baju harusnya warnanya vibrant dong. Itu tuh juga perlu dengan arguing. Jadi kalau bicara soal challenge itu dari eksternal yang tadi orang-orang tadi gitu ya, termasuk dari internal Nindita sendiri untuk membangun moodnya. Kemudian kalau misalnya dia sedang keras hatinya gitu ya, untuk ketika menerima masukan bahwa lebih bagus warnanya jangan coklat, gimana kalau diganti kuning misalnya. Nggak mau, aku emang seneng warna coklat gitu ya. Tapi nanti kalau semuanya kita kenalkan ke orang-orang, belum tentu orang-orang suka loh. Biarin aja orang-orang nggak suka. Yang penting ini kan karyaku, jadi terserah aku mau pakai warna apa. Ini kan karyaku ya. Yang penting aku yang senang. Aku nggak peduli orang bilang apa. Seperti itu. Jadi challenging tuh selalu ada dari sisi arguing dan sebagainya. Oke, jadi memang ada tantangan dari internal maupun dari eksternal ya. Ini salah satu. Iya, ini jadi adalah monster yang akhirnya di redraw dalam bentuk digital, kemudian diberikan warna, ya, menggunakan Procreate yang awalnya adalah Photoshop, kemudian kita belajar di Hello Motion, kemudian juga ada private teacher dan mentor gitu ya. Jadi banyak belajar untuk mengcombine warna, jadi trial and error gitu. Kalau warnanya dikasih warna putih bagus nggak ya, dikasih warna hijau bagus nggak ya, seperti itu. Nah ini beberapa jadi Thousand Monster lah ya. Jadi itu monster semuanya adalah karya-karya Nindita sejak Nindita umur 9 tahun hingga hari ini. Dan semua monsternya punya nama dan ibunya nggak hafal nama-nama monsternya. Nindita yang hafal ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kalau misalnya dari Bu Sofi kan terkait dengan eksternalnya juga lingkungan yang mungkin kurang mendukung ternyata. Terus juga akhirnya menghasilkan keputusan bahwa ya udah Nindita bekerja sendiri, terus juga walaupun pada keberjalanan pasti juga berhubungan dengan orang lain ya. Dan juga tadi dari sisi internalnya terkait dengan mungkin egonya sebagai seorang anak ya. Mudinya juga. Nah, kalau dari Pak Tommy sendiri gimana? Adakah tantangan dan bagaimana tantangan gitu ya menghadapi anak-anak yang menuju transisi nih di usia 18 tahun itu kan usia remaja ya, remaja akhir gitu. Nah, bagaimana tantangannya pada saat menyiapkan anak-anak tersebut menuju dunia kerja? Terima kasih. Jadi tantangan kita tuh masih sama. Jadi kalau saya perhatikan itu kalau kita bicara pendidikan, dari dulu besar pendidikan kita nggak berubah. Secara kurikulum base itu yang memang harus ada adaptif program. Jadi memang semenjak saya mulai dari awal tahun 2000 sampai sekarang itu, memang ada banyak yang mungkin memang kalau ingin program nasional, tapi di situ ada program yang inklusi, ada langsung program SLB, tapi tetap pakai kurikulum nasional. Ada program yang memang spesial khusus, tapi sebenarnya bisa dikombin antara program kurikulum nasional plus juga program yang adaptif ya, itu bisa dikombinasi. Orang tua zaman sekarang itu beda dengan orang tua 25 tahun yang lalu. Jadi zaman dulu mungkin anak saya dapat sekolah itu sudah syukur alhamdulillah zaman dulu, tapi zaman sekarang ini orang tua itu saya senangnya itu mereka ikuti secara step by step. Habis itu kemana? Karena zaman sekarang orang sudah berbicara masalah finansial.
Jadi banyak sekali saya lihat itu usia 5 tahun, kelas 5 mulai deh, aduh SMP-nya di mana? Kelas 8 juga sama, aduh pindah ke SMA mana nih? Nah, kelas 11, aduh, nggak lagi lulus SMA, mau kemana? Nah, itu masalah-masalah klasik yang seharusnya mungkin kalau bisa dikolaborasikan, itu dari pihak government itu harus melihat dari sisi itu. Tidaklah mudah untuk sebagai orang tua spesial, tidaklah mudah juga sebagai guru spesial. Karena itu sangat kita berpikir harus ada integrated program. Nah, jadi memang kami juga berusaha gimana ya enaknya ya. Jadi kalau bisa usia SMP itu anak ibu dan bapak itu sudah tahu minat bakatnya di mana. Itu aja dulu di situ. Jadi dibekali masalah marketing, dibekali masalah komunikasi, tapi sudah punya dalam 5 tahun ke depan anak saya mau jadi apa ini. Itu lebih baik daripada nanti lulus SMA limbo lagi, mau kemana-kemana dan sebagainya. Jadi kalau bisa memungkinkan, cari minat dan bakat seusia dini mungkin. Itu sih kalau saya pikir, karena ya kita lihat sih kalau anak-anak ini memang kalau dia memang sudah tune in satu program, udah bagus sekali. Pertama dia punya satu namanya goals. Yang kedua, kalau dia senang dengan itu, otomatis dia reduce anxiety-nya secara nggak langsung ya. Karena kan anxiety itu kan timbul karena dia nggak bisa cope dengan situation. Nah kalau dia memang senang di musik, dengan di drawing, kan drawing itu kan bagian dari therapeutic activity gitu. Nah itu mungkin saya pikir gitu. Jadi mungkin kalau bisa dari usia SMP atau usia SMA awal udah harus tahu mau larinya kemana, entah itu ke visual art, entah itu ke sport atau ke performing art, atau entrepreneur, udah harus di situ. Karena by the time mereka lulus dari SMA, orang tua udah tahu tuh mau larinya kemana. Seperti itu sih guys besarnya. Kemudian kita persiapkan mereka secara personal, one-on-one, bagaimana mereka greeting, simple sih. Tapi kalau kita perhatikan itu, yang paling penting kita harus mendesain satu environment yang support. Nah, support system itu paling penting. Karena mendesain satu support system itu susah gampang. Karena kita brandkan itu, center kami atau mungkin tempat-tempatnya juga, itu adalah second home, rumah kedua. Pertama rumahnya dia aslinya, yang kedua rumah. Nah di situ kita kasih kebebasan, tapi dengan kita kontrol dengan hal yang positif. Ya. Mereka bisa cari, kita cari satu oke hari topiknya mengenai table manner. Coba kami ke browsing Google, what is table manner? Nah sekarang banyak tuh, sampai kita, nah di situ kita sebagai ada trainer, harus ini seperti itu. Jadi memang hands on. Jadi kalau dalam kurikulum kita ada, modul ada, tapi semuanya kita bisa kita adaptif sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita cari nih hotel-hotel mana yang kira-kira bisa kasih program one day training dulu. Kita bikin satu program namanya field trip lah, field trip, one day training tentang apa? Table manner, tentang apa? Tentang housekeeping. Nah itu kita coba buat program seperti itu. Kebanyakan hotel-hotel itu welcome sih. Karena mereka juga saya rasa punya karena hospitality kan mereka harus untuk siapa saja seperti itu. Jadi memang kita lihat itu one day training, kita persiapkan, dan kemudian kita sudah one day training, kita lihat, kamu mau nggak di sini? Coba housekeeping. Ya saya mau Pak. Mereka bilang mau karena apa? Mereka sudah mengalami. Kemudian kita bicara dengan pihak HR hotel. Ada nggak kemungkinan untuk magang? Seminggu 2 kali dulu deh, setengah hari kita kasih profilnya, kita kasih itu kemudian, dan pasti mereka juga harus ikut sama seperti orang-orang yang kita alami. Mereka harus buat CV, mereka kirim CV, nunggu itu. Jadi kita ada langsung dapat, kita latih di center, kita latih ada role play interview ya, kita buatnya kayak role play lah. Nah itu kita latih di center. Jadi mereka tuh pas benar-benar interviewnya mereka siap. Nah sudah interview itu, kemudian yang paling penting
di pemikiran mereka itu kerja itu ya ada Pak Tommy gampang, nggak seperti begitu. Mereka harus mengalami juga apa itu namanya apa interview dan sebagainya. Jadi mereka tahu proses, karena proses itu penting. Jadi kita jangan sampai kerja itu gampang, kerja itu. Jadi mereka harus, if they want something, they have to earn it. Nah seperti itu susah. Jadi memang sama ya seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, nah kalau untuk Bu Sofi sendiri gitu ya, mulai sejak kapan sih, tadi kan Bu Sofi sempat menyinggung terkait dengan kemandirian, bentuk kemandirian pada Anindita ya. Nah menurut Bu Sofi sendiri, usia berapa mulai Sofi ini menunjukkan kemandirian gitu ya terhadap apa namanya melatih skillnya, dia mulai mau untuk menghasilkan sesuatu dan juga terbiasa dengan rutinitasnya. Oke. Kemandirian itu memang sudah dipupuk sejak terapi gitu ya, dari yang pertama kali, yang dari yang sederhana dulu, misalnya dibiasakanlah buang sampah gitu pada tempatnya, atau yang paling simpel adalah merapikan mainannya di keranjang, merapikan bukunya setelah dibuka-buka gitu ya. Tapi kalau soal karya itu mungkin prosesnya panjang yang seperti tadi saya cerita. Pada dasarnya ketika saya menemukan atau memutuskan bahwa bakatnya di seni, saat itulah kemandirian dari sisi harus berkarya gitu ya. Itu sudah saya dalam tanda kutip wajibkan gitu ya. Itu adalah ketika Cute Monster itu lahir. Jadi pada saat brand Cute Monster itu muncul, sebetulnya kami Nindita belum punya produk apapun gitu. Kalau mungkin saya kasih sampel, ini adalah produk dari Cute Monster yang saya aplikasikan menjadi sebuah tas gitu ya. Dan ini juga sebetulnya scarf yang saya pakai ini adalah juga hasil karya Cute Monster. Jadi sebetulnya paralel, pada saat Cute Monster muncul, Nindita juga sudah mulai punya banyak karya. Kemudian akhirnya saya menemukan pihak ketiga untuk membantu membuatkan produk, dan saat launching dan itu diterima oleh beberapa kalangan gitu ya, sebetulnya jujur aja itu dari teman sendiri gitu ya. Ketika arisan gitu ya, ada produk nih gini. Nah ketika itu akhirnya diterima oleh beberapa teman gitu ya, itu saya tunjukkan ke Nindita, sayang ini banyak yang suka loh gitu, coba kita bikin lagi yuk yang lain. Jadi dari situ sedikit demi sedikit akhirnya Nindita menyadari bahwa karyanya ini dihargai gitu ya. Dan apalagi setelah itu lama-kelamaan Nindita mulai dikenal nih, apalagi ada beberapa produk yang akhirnya menjadi viral gitu ya, atau viral. Mungkin ada di slide yang bisa saya share. Ada di achievement ya, terus ya ini achievement ya, next ya, ini adalah Nindita terpilih untuk produknya menjadi official merchandise pada saat ada event World Autism Day. Saat itu kolaborasi juga dengan Mbak Dian Sastro. Next. Nah ini adalah Mbak Dian Sastro waktu itu dengan tim lab dari Jepang. Jadi selama 6 bulan itu karyanya ditunjukkan ke publik. Next. Nah ini juga kolaborasi dengan Burgo School, waktu itu dipakai untuk merchandise juga pada saat fashion show di Bali. Next. Nah ini waktu itu dengan BRI Group Runner. Next. Nah ini ketika terpilih untuk dibawa produknya ke Frankfurt. Next. Nah kalau yang ini ada seorang desainer ya, fashion designer dari Taiwan, dan yang tertarik dengan monster-monster Nindita kemudian diaplikasikan ke dalam desainnya untuk di acara fashion show-nya mereka di Taiwan, di kota Kaohsiung. Next. Ini juga ada beberapa
image dalam bentuk digital yang kemudian dijadikan art installation waktu itu 6 bulan di Asta Distrik SCBD. Ini adalah jaket yang dipakai oleh Pak Sandiaga Uno dan sempat viral juga. Produk ini berupa jaket dengan monster diberi nama Leti Leto. Kemudian sempat dipakai untuk official jaket Jakarta Marathon 2022. Next. Nah ini untuk official jersey-nya juga waktu itu dipakai pada saat kick off. Next. Oh ini fashion show yang terakhir kemarin dengan rekan teman-teman Matahari Sogi di Art Hotel. Jadi sebetulnya menemukan kemandirian itu juga nggak langsung instan gitu ya. Nidita masuk loh ke media gitu. Jadi lama-lama ada yang menyadari gitu, bahwa kalau misalnya nggak punya karya, ya nggak akan orang kenal loh. Gitu. Perlu ada motivasi juga ya dan dorongan dari orang sekitar. Nah, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab dengan audiens. Kebetulan saya guru di SLB dan memang saya berkebetulan mengajar anak SMP ya, remaja. Saya tertarik dengan tadi learning centernya punya Bapak ya. Itu learning, mungkin tadi saya menanyakan secara teknisnya ya. Itu untuk cara mendaftar ke sana itu seperti apa? Dan apakah itu hanya seperti training saja? Ketika nanti training akan dicarikan tempat untuk bekerja atau hanya tadi training aja mungkin berapa bulan terus ya sudah hanya training saja, karena kebetulan saya punya murid usianya sudah mau lulus SMA, cuman orang tuanya belum tahu nih mau dibawa kemana, dan memang kebetulan secara kemampuan memang belum kelihatan nih minat bakatnya di mana gitu. Jadi terus tadi saya sempat lihat di websitenya ada learning tentang life skill. Apakah itu bisa untuk belajar di sana tanpa perlu tanda kutip nantinya bekerja? Karena saya ngeliatnya jika memang untuk bekerja itu mungkin belum bisa gitu. Itu benar-benar difokuskan untuk belajar life skillnya, entah nanti jadi housekeeping atau mungkin dari komunikasinya atau hal-hal yang lain seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya memang akademi kami ini kita rencanakan itu setiap 2 tahun programnya Pak. 2 tahun itu memang saya sudah sampaikan tadi, kita tidak emphasize ke arah yang berhubungan dengan akademik lagi. Isu ada life skills, social skills, kemampuan administrasi, itu semester 1, semester 2 ya. Semester 3 itu kita mulai dari secara programnya kita ajak one day training dulu deh. Dari one day training itu kita bisa lihat dia punya kemampuan keinginan di mana sih. Kalau di hotel itu, apakah di housekeeping, apakah di food and beverage, atau apakah di front office, apa security. Nah disitu bisa kita melihat ya, dan biasanya ada proses assessment dan interview juga sih. Di mana tadi saya sampaikan, selama dia non agresif, bisa berkomunikasi 2 arah, mandiri, karena mandiri itu penting ya, karena mandiri itu yang praktikal aja, ke kamar mandi, makan dan sebagainya itu. Kemudian satu lagi yang pasti not under medication, tidak tergantung obat-obatan. Masalah yang berhubungan dengan sertifikat ijazah itu saya pikir kalau yang dia lulus SMA pasti bisa bicara lah ya. Kalau kita lihat itu, kalau yang akademik, yang fungsional akademik lah, minimal dia tahu kalau dia ini ruangan nomor berapa, pakai uang, transaksi, kemudian juga bisa pakai kadang-kadang tahu transportasi, pakai dan saya tuh kayak money itu kan saya lebih praktikal ya. Kita nggak perlu pakai uang lagi, banyak yang sudah pakai money map, pakai transaksi atau mungkin QRIS. Saya rasa dari situ kita ngajarnya, dan saya pikir kalau bisa diberikan hal sifatnya yang update ke depan itu lebih baik. Saya pikir karena ngajarin anak-anak itu 1,1 kali 1, 17 kali tambah 3 itu kan udah gampang sih nyampe kalkulator juga penting. Tapi untuk mengajarkan value itu yang perlu. Jadi kalau bisa dipersiapkan anak bapak ibunya harus begitu, itu lebih baik sih. Kemudian juga ya secara pendaftaran yang pasti silakan berkunjung atau mungkin melihat kita
anaknya, orang tuanya juga kalau bisa harus dilibatkan. Itu sifat praktis saja. Karena saya pikir ijazah itu bukan mandatori lagi menurut saya. Karena ijazah itu adalah suatu proses yang harus dilalui. Suka tidak suka, penting tidak penting, ya saya serahkan juga sih itu hati. Seperti itu dalam memang ada juga yang dosen SMA nggak bisa nulis. Ada yang nggak bisa tidak ada. Jadi memang yang penting yang fungsional akademik menguasai. Fungsional akademik itu yang akan dipergunakan selamanya. Ya, seperti itu sih Pak. Jadi arahnya itu yang saya jawab seperti Pak Putra. Berarti jangka panjang ya? 2 tahun itu ya? Iya 2 tahun. Saya pikir 2 tahun itu sama seperti akademi. Kemudian kita lagi coba ke depan kerjasama jangka panjang dengan pariwisata Trisakti, dengan kita dengan link dengan Art Hotel Group, jadi mereka namanya Art Hotel Learning Center di bukan Jalan Veteran di dekat Tanah Kusir, pariwisata Trisakti. Artinya kalau saya perlu namanya sertifikat atau ijazah, kita linknya akan ke situ. Tapi yang penting kalau bisa sih langsung kerja ya, karena kita kasih kalau hotel masih suatu kesempatan atau buat anak juga kesempatan. Dan saya punya kepercayaan anak seperti kayak ini memang punya keinginan untuk belajar tinggi. Satu strength dari mereka itu mereka polos ya. Polos dan juga punya suatu keinginan untuk maju, karena banyak hal yang sifatnya praktikal itu kadang-kadang sudah tidak diminatin lagi tuh sama orang-orang yang kayak kita gitu, lebih level atau itu kan, atau mungkin suatu yang sifatnya statis itu kadang-kadang kurang begitu menarik, tapi untuk mereka saling menyenangkan, sama-sama precise lah kalau bilang kerja. Banyak hal seperti itu. Jadi kita lihat dari, kalau saya bisa lihat sekarang ini, kita jangan lihat kekurangannya lagi fokusnya. Udah usia kayak gitu, kelebihannya itu sangat membantu secara emosi, sangat membantu secara energi. Jadi find the strength. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak Tommy. Selanjutnya boleh dari Selasi dulu ya. Saya tertarik Indita, tapi yang lebih tertarik lagi adalah ibunya yang selalu mencari peluang, ya. Tahu, oh ya dengan Dian Sastro, itu berarti networkingnya luas dan juga ya kupingnya peka, gitu ya. Itu tipsnya apa Bu? Bukan berarti bahwa saya kenal orang dalam. Makanya dibilang bahwa ini kekuatan ordal enggak juga. Saya kenal Pak Tommy ini, itu juga saya memperkenalkan diri kok. Ya kan Pak? Saya sok akrab sama Pak Tommy. Saya Google. Natali Sogeo, ada namanya Pak Tommy. Udah, saya approach Pak Tommy, perkenalkan, saya Ibu Sofia, anak saya Anindita. Ini saya mau mengirimkan profil menurut Bapak gimana, mungkin kita bisa kerjasama. Seperti itu. Jadi, saya nggak kenal siapa loh Bu. Nggak ada. Jadi ketika tadi ada salah satu achievement yang dipakai sama Pak Sandiaga Uno, itu juga karena apa? Saya kan sebetulnya main Instagram, tapi main Instagram saya itu punya tujuan. Saya nggak cuma pamer makanan, pamer selfie, itu enggak, walaupun saya juga seneng gitu ya. Tapi saya juga banyak fokus untuk follow akun-akun yang berguna gitu ya. Salah satunya saya follow Menparekraf. Nah di Menparekraf itu pernah ada postingan bahwa kalau kamu seniman, yuk gabung dengan Menparekraf untuk unjuk karya. Hubungi 08 sekian. Saya langsung catat, saya langsung WhatsApp. Pagi Ibu, nama saya Sofi. Ini saya mau bergabung, tapi bukan buat saya, tapi buat anak saya. Setelah itu jalannya lancar Bu, bukan lancar dalam arti kata langsung dapat ini, ya. Saya ikut pamerannya dulu, kemudian ternyata banyak yang suka gitu ya dengan ilustrasi Nindita, terus dapat kesempatan akhirnya untuk bertemu dengan Bapak Sandiaga Uno, dan akhirnya sekarang malah produk Youth Monster itu dititipkan di kafe restorannya Ibu Nur Sandiaga Uno.
istrinya Pak Sandi sampai hari ini. Dan beliau juga yang membawa beberapa produk Green Monster itu ke Amerika tanpa saya tahu gitu. Jadi lebih baik kita, menurut saya, walaupun kita kenal gitu, kita nggak bisa take it for granted, tolongin dong, bawa dong ini nggak seperti itu gitu. Jadi cara mainnya kita juga punya gitu. Kalau menurut saya usaha aja deh gitu, kenal nggak kenal udah seokrap aja buat anak gitu. Karena kalau anak kita kan nggak mungkin melakukan itu, terus siapa dong? Ya kita sebagai orang tua mau nggak mau. Pertanyaan juga ditujukan buat mamanya Nindita, ibunya sekali lagi. Jadi memang miss banget bahwa memang orang tua mungkin ya di sini yang peranannya harus punya semangat duluan gitu ya, nggak mundur. Oke, jadi saya mau nanya untuk ibu. Jadi dari pengalaman ibu gitu ya, ini soalnya menjadi kebingungan buat saya sebagai orang tua dengan special need, khususnya dengan autism. Dari pengalaman ibu, kapan ibu menentukan bahwa tadi kan kalau dari cerita ibu bahwa Anindita ini sekolah gitu ya, dari SMP bahkan dia bisa SMA yang mainstream kali ya, yang SMP-nya inklusi. Nah, kalau kita tahu kan untuk pendidikan di Indonesia saat ini, misalnya kalau pengalaman ibu ini kan SMP-nya kan berarti masuk sekolah gitu ya. Nah, itu kan waktu sekolah dari pagi sampai sore aja kita tuh ada pelajaran dari sekolah. Kapan Nindita itu ibu kasih kesempatan untuk mengembangkan hobinya? Sedangkan ibu tadi bilang ada wushu, ada berenang, ada macam-macam. Nah, kapan ibu akhirnya berpikir udah deh, ini sekolah ini targetnya apakah Nindita ini harus belajar matematika? Jujur dari pengalaman saya untuk ngajarin anak ASD untuk belajar matematika, pelajaran Indonesia, kayaknya nggak make sense sebenarnya. Saya juga bingung nih, pelajaran sekolah disuruh Bu Pena gitu ya, ini berguna atau enggak buat anak saya gitu loh. Sampai akhirnya saya mikirin, apakah mungkin buat anak ASD udah kita nggak usah lah sekolah-sekolah, apa mungkin sekolah inklusi pun juga nggak usah, apa langsung vokasional gitu. Sampai seberapa jauh kita harus mengukur harapan kita untuk anak kita gitu loh, untuk dia bisa bagus secara akademik yang kita tahu bahwa itu kayaknya impossible, atau kitanya yang terlalu pesimis gitu loh. Jadi apa mungkin saya follow kayak ibu aja, udah anak saya mah nggak usah sekolah yang kayak gimana banget, matematika, bahasa Indonesia nggak usah gitu loh. Yang penting cuma matematika dasarnya untuk hidup, kemampuan berbahasa, kemampuan kemandirian, kemudian life skill aja, kemudian cari strength-nya di mana, kemudian ya udah kita yang harus turun untuk ya kayak ibu gitu loh, harus berjuang untuk memperkenalkan anak kita ke dunia supaya anak kita bisa di-accept sama dunia, kira-kira kayak gitu. Pertanyaan saya, di mana ibu akhirnya berani putusin bahwa gak usah lah kamu jadi dokter, gak usah lah kamu jadi insinyur, gak usah lah kamu jadi apa-apa, udah kamu jadi gini aja, sekolahnya gak usah lah SMA gitu loh. Kira-kira gimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saat itu mungkin harapan saya yang dulu ya tinggi banget pada saat hamil, oh nanti Nindita, nanti kalau anak saya lahir saya pengen lesing ini, ntar dia pengen saya masukin ke majalah, ikut lomba ini, lomba itu. Nah begitu Nindita ternyata kenyataannya adalah dia adalah ASD, ya udah saya ilangin semua harapan tadi gitu ya, saya nolin lagi, saya kosongin gelas, yuk terapi gitu ya. Nah pada saat terapi itu kan kita lakukan 13 tahun ya Bu ya, itu juga disambi dengan belajar di rumah dengan private teacher yang backgroundnya adalah terapis gitu ya. Jadi Nindita itu mendapatkan belajar agama gitu ya, jadi dari belajar wudu, sholat itu dipandu dengan satu shadow teacher ini gitu ya, atau private teacher ini, termasuk matematika, bahasa, apapun gitu, semua mata pelajaran. Kalau dibilang Nindita pintar, enggak kok, secara akademis enggak kok, secara pada saat mencari SMA itu ditolak kok sama semua SMA, itu ditolak karena psikotes nggak lulus ibu gitu. Dan ketika bisa masuk SMA yang biasa, itu kita bayar. Ketika saya masuk jujur aja ya di sini ya, belak-belakan aja. Dan ketika masuk kuliah, itu saya juga nggak pakai tes. Saya pakai program yang istilahnya adalah program beasiswa katanya. Jadi ketika Nindita masih SMA, saya udah bayar ke kampusnya.
ke perguruan tinggi gitu ya, untuk bisa masuk tanpa tes. Tujuan saya sekolah itu adalah supaya Nindita belajar bersosialisasi, itu aja. Bukan supaya dia pintar. Kalau dibilang dia Nindita bisa matematika, Nindita tuh sampai sekarang terus terang nggak kenal uang. Makanya tadi kalau Mas Tommy bilang bahwa sekarang udah ada kalkulator, yes, gitu ya. Kalau sekarang bisa bayar pakai GoPay itu sangat membantu. Karena Nindita kalau udah uang ini nggak ngerti 100.000 kalau misalnya beli barang seharga 20 kembali 80.000, dia juga nggak bisa ngitung. Gitu ya, lembaran-lembarannya itu, kalau lembarannya ada 2.000, misalnya ada 5.000, dia udah nggak bisa ngitung lagi. Tapi sejak dengan adanya cashless, itu dia bisa, gitu ya. Nah, jadi kalau tujuannya sekolah supaya pintar, enggak. Tujuan saya waktu adalah supaya mengenal lingkungan, supaya mendapat inspirasi seni, gitu ya. Kemudian juga dia bisa bergaul, walaupun kenyataannya enggak. Karena yang tadi saya bilang bahwa lingkungan itu kejam sebenarnya. Kalau Nindita kena bully, yes, dia kena bulian ketika SMA. Dia aman di TK, SD, SMP karena sekolah inklusif. Tapi begitu masuk SMA, dia kena bully. Orang tasnya itu pernah ada yang suka terus diambil, barang-barangnya dikasih ke tas kresek, nih buat kamu gitu. Tasnya itu pernah diambil sama teman sekolahnya, gitu ya. Jadi combine sih. Jadi yang kenal anak kita adalah kita sendiri, Bu. Gitu. Jadi dan tergantung tujuannya kita sekolah tuh. Terima kasih kepada Ibu Sofi. Sebagai penutup mungkin ada closing statement dari Pak Tommy maupun Bu Sofi. Dari Pak Tommy terlebih dahulu. Pendidikan itu adalah jalur yang memang harus dilalui, tapi bukan segalanya. Memang itu harus kemudian cari lingkungan yang mensupport anak kita. Itu paling penting, karena disitulah namanya dia terbentuk secara karakter, environment, kemudian cari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang pendidikan kelanjutannya, tapi jangan lupa tahu anak kita seperti apa. Nah itu penting, jangan live by your expectation. Jadi see what your son or your daughter is, itu sih penting. Jadi ada si A udah sekolah di sini, si B sudah kerja di departemen ini, ya itu kan anak mereka gitu. Kadang-kadang kita bisa melihat keluarnya, tapi kita tidak bisa mengenal anak kita. Itu sih dari saya. Jangan pernah lelah jadi orang tua gitu ya, untuk selalu mensupport anak kita, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan yang bisa menghibur kita adalah Tuhan bersama kita kok gitu. Kalau kita berusaha, Tuhan pasti memberi jalan. Tadinya saya juga sebetulnya sudah hampir putus asa juga gitu, tapi akhirnya saya pasrah dan ternyata benar kok Tuhan itu banyak ngasih kebaikan sama kemudahan jalan. Percaya deh gitu. Baik, sebelumnya kita boleh tepuk tangan yang meriah dulu untuk Sofi dan juga waktu Pak Tommy. Selanjutnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Tommy, kepada Bu Sofi, kemudian juga kepada Nindita. Nindita boleh sapa teman-temannya? Oke. Nah, semoga ilmu hari ini kita dapatkan, pengalaman dari Bu Sofi, penjelasan mengenai pendidikan juga dari Pak Tommy dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir sampai dengan penghujung acara hari ini. Kita bertemu lagi di hari Minggu ya, di besok di ruangan yang sama. Terima kasih.